Bab 461, Bab 458, Teknik Pemusnahan Hebat Kesempurnaan Hebat. 800.000 tahun, bagaimana mungkin kau? Tidak mungkin. Pilar Dewa Agung tidak dapat mempercayai matanya sendiri, dia bertanya dengan gemetar, bagaimana mungkin kau menguasai teknik Dewa Sejati Jiwa Naga, apa hubunganmu dengan Kaisar Suci Lingqiao? Fang Wang melangkah keluar dari gerbang surgawi, matanya di balik topeng itu begitu acuh tak acuh, tanpa ada gejolak emosi apapun. Dia perlahan mengangkat tombak istana surgawi, yang terjalin dengan jiwa naga ungu, ujungnya menunjuk ke atas, terangkat tinggi di atas kepalanya, gerakannya membuat semua dewa abadi menjadi waspada, sangat tegang. Tatapan mereka ke arah Fang Wang dipenuhi dengan ketakutan, mereka tidak dapat memahami bagaimana makhluk yang begitu menakutkan dapat ada di alam fana, makhluk yang tidak dapat dibunuh tidak peduli bagaimana mereka bertarung. Fang Wang tidak berbicara, dia hanya mengangkat kepalanya sedikit, matanya menatap ke bawah pada semua dewa abadi. Dewa keberuntungan dan kemakmuran tampaknya merasakan sesuatu dan wajahnya berubah drastis, dia secara naluriah mundur. Tiba-tiba, Fang Wang mengayunkan tombaknya ke bawah. Tidak ada suara, hanya tebasan cepat ke bawah, dan dengan tebasan itu, seluruh langit berbintang kosmik tampak seperti cermin dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan. Para dewa abadi yang terperangkap di dalamnya juga terjerat oleh retakan spasial, dan semua suara mereka berhenti tiba-tiba. Semuanya menjadi sunyi. Di kejauhan, dunia Xuanzu naik dengan cahaya api berbagai ukuran, dengan gelombang api membubung dari tanah. Pada saat ini, gelombang api itu juga terhenti. Hancurkan, suara Fang Wang bergema, dingin hingga ekstrim. Dengan kata, hancurkan, seluruh langit berbintang kosmik hancur, suara tajam cermin yang pecah bergema saat ruang kosmik tampak runtuh. Para dewa abadi itu juga berubah menjadi pecahan, dengan cepat menghilang, digantikan oleh langit berbintang kosmik baru yang tampak identik dengan yang sebelumnya tetapi tidak lagi menampung sosok dewa abadi atau puluhan ribu prajurit abadi. Tidak ada satupun dewa abadi yang dibangkitkan. Langit berbintang kembali tenang, hanya dunia Xuanzu yang jauh yang masih bergejolak dengan gelombang api, melambangkan malapetaka yang masih berlangsung. Sekali lagi, sesosok muncul dari gerbang surgawi, itu adalah Kaisar Suci Lingqiao. Jubah Dao Kaisar Suci Lingqiao berkibar tanpa angin, dia berkata dengan emosi, pemahaman yang luar biasa, bahkan sebagai roh yang ditakdirkan dari Dao Surgawi, aku lebih rendah darimu. Teknik pemusnahan besar adalah keterampilan ilahi paling mendalam yang pernah kukuasai, setelah mengolahnya selama ratusan ribu tahun, namun aku baru memahaminya sedikit, belum mencapai esensinya. Teknik pemusnahan besar adalah keterampilan ilahi yang baru saja digunakan Fang Wang. Selama proses menelan takdir manik-manik dunia kota, Kaisar Suci Lingqiao, untuk memenangkan Fang Wang, telah secara khusus memberikan teknik rahasia ini sebagai cabang zaitun. Namun, dia tidak pernah menyangka Fang Wang benar-benar menguasai teknik pemusnahan besar secara langsung, itu benar-benar tidak terbayangkan. Sekarang, keinginannya untuk merekrut Fang Wang telah mencapai puncaknya, bakat seperti itu harus dimanfaatkan olehnya. Mengenai menjadi musuh, dia tidak bisa membunuh Fang Wang, dia telah menghilangkan anggapan itu. Fang Wang, dengan punggung menghadap Kaisar Suci Lingqiao, perlahan mulai berbicara, teknik pemusnahan besar, memang luar biasa, aku ingin tahu siapa yang menciptakannya. Teknik pemusnahan besar telah menahannya di Istana Surgawi selama 800.000 tahun penuh. Ini bahkan 20.000 tahun lebih lama daripada saat dia menggabungkan Kitab Suci Taixuan Senxiao dengan hukum klasik Tao Surgawi. Ditambah dengan teknik Dewa Sejati Jiwa Naga sebelumnya, pertempuran dengan para dewa abadi ini telah membuat Fang Wang melewati 888.000 tahun. 888.000 tahun, waktu yang cukup untuk mengubah segalanya. Kaisar Suci Lingqiao menatap ke arah dunia Xuanzu yang jauh, berkata dengan penuh emosi, pada akhirnya, mereka masih berhasil membersihkan setengah dari alam fana. Fang Wang bertanya dengan suara lembut, menurutmu mengapa, meskipun para dewa tidak dapat menekanku lebih lama lagi, mereka masih ingin membersihkan setengah dari alam fana sebelum mereka pergi? Bukankah target mereka seharusnya adalah para Santo Kaisar? Kaisar Suci Lingqiao mendengus, itu pertanyaan untuk Santo tertinggi. Itu adalah persyaratannya. Dia mengizinkan Istana Abadi untuk merekrut orang-orang suci kaisar dari dunia Xuanzu, memberi mereka kekuatan untuk menekan dunia fana,
tetapi pada tahap tertentu, dia meminta istana abadi untuk membersihkan dunia fana untuknya. Reputasi orang-orang abadi semakin buruk, membuatnya tampak lebih hebat sebagai kontras. Petik 2. Pikirkan tentang hal itu, orang suci tertinggi pernah membuat istana abadi tunduk dan orang-orang abadi tidak dapat melakukan apapun padanya. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu kuat tidak melindungi dunia Xuanzu? Alasannya sederhana, dia ingin dunia Xuanzu tetap ada tetapi tidak menjadi terlalu kuat karena dia takut akan kebangkitan Xuanzu. Mendengar kata-katanya, Fang Wang terdiam. Tatapannya mengembara jauh, menyaksikan pemandangan keputusasaan di dunia Xuanzu. Bahkan Wang Dao menderita kerugian besar, tetapi tidak satu pun dari ini menyebabkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Gerbang surgawi di belakangnya terus runtuh. Tirai cahayanya semakin redup. Kaisar Suci Ling Qiao mendesak, "Baiklah. Maukah kau bergabung denganku untuk membalas dendam pada istana abadi? Begitu kita membangun istana surgawi yang baru, kau dapat menguasai dunia Xuanzu. Dengan bakatmu dan dukunganku, kita bahkan mungkin mengalahkan orang suci tertinggi." Dia menunjukkan ekspresi gembira, seolah-olah dia telah melihat dirinya bertarung berdampingan dengan Fang Wang. Pemikiran itu saja membuatnya bersemangat. Fang Wang berbalik, menatap Kaisar Suci Ling Qiao, dan berkata dengan tenang, "Mari kita bicarakan lain kali. Seseorang akan datang, seseorang akan datang." Wajah Kaisar Suci Ling Qiao berubah drastis, dan dia langsung berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat dua sosok berdiri di dalam tirai cahaya gerbang surgawi, memancarkan kehadiran yang sangat menakutkan hanya dari posisi mereka. Wajah Kaisar Suci Ling Qiao menjadi gelap saat dia mengucapkan setiap kata dengan sengaja. Jaring dewa berwajah 9, Dewa Luo yang murka. 2 jaring dewa dari Istana Abadi, juga 2 dari 4 dewa perang besar. Jaring dewa berwajah 9, khususnya, dikenal sebagai yang terkuat di Istana Abadi. Fang Wang dengan tenang menatap ke tirai cahaya gerbang surgawi, matanya tidak menunjukkan rasa takut. "Kaisar Suci Ling Qiao, kamu akhirnya mengkhianati Istana Abadi, sama seperti kamu mengkhianati adik perempuanmu bertahun-tahun yang lalu." Sebuah suara dingin dan sunyi terdengar. Kaisar Suci Ling Qiao mencibir, "Jaring dewa berwajah 9, kamu berani berbicara kepadaku tentang pengkhianatan. Dalam hal ini, siapa yang lebih mahir darimu?" Fang Wang dapat mengatakan bahwa dia sangat gugup, kehadiran esensi sekte Dewa Ling Qiao merembes keluar. Fang Wang, yang telah menguasai kesempurnaan besar sekte Dewa Ling Qiao, dapat melihatnya dengan jelas. Tampaknya meskipun keempat dewa perang besar itu tampak memiliki pangkat yang sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan dalam hal kekuatan. Sosok jaring dewa berwajah 9 itu tampak seperti mengenakan baju zirah dewa yang berat, dengan bahu lebar yang berbentuk seperti kepala naga atau kilin, sehingga sekilas tampak seperti 3 kepala. Jaring dewa berwajah 9 itu perlahan mengangkat tangan kanannya, dan setelah itu, manik-manik dunia kota itu menghantam dengan keras dari gerbang surga, mengejutkan Kaisar Suci Ling Qiao hingga segera menghindar. Akan tetapi, Fang Wang tetap di tempatnya, membiarkan manik-manik dunia kota itu menembus tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat merebut kembali manik-manik dunia kota itu, sebuah kekuatan yang dahsyat telah menguasainya. "Jiu Yu Freedom Technique, tidak heran kau berani bertindak sembrono. Harta karunmu dipenuhi dengan takdir Kaisar Antian. Namun, kau bukanlah Kaisar Antian. Tampaknya Kaisar Antian memang telah binasa, memilih untuk mendukung generasi muda," kata suara jaring dewa berwajah 9, seolah-olah sedang mempertanyakan dirinya sendiri. Dewa Luo yang murka yang menyertainya kemudian berbicara, "Jiu Yu Freedom Technique. Itu bahkan lebih baik untuk menyelamatkan hidup seseorang daripada sekte Dewa Ling Qiao." Kedua jaring dewa itu berbicara seolah-olah Fang Wang tidak hadir, tidak menunjukkan kepanikan bahkan setelah mengenali teknik kebebasan Jiu Yu. Suara Kaisar Suci Ling Qiao datang dari samping, "Fang Wang, cepatlah pergi. Jangan ceroboh. Kedua jaring dewa ini memiliki keterampilan ilahi yang bahkan aku takuti. Jangan berpuas diri karena teknik rahasiamu." Dia menggunakan teknik transmisi suara, nadanya serius bab 462, bab 459, kekuatan sejati keempat, memutarbalikkan waktu dan ruang. Menghadapi pengingat Kaisar Suci Ling Qiao, Fang Wang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar, tatapannya dengan tenang tertuju pada sosok jaring dewa berwajah 9 dan Dewa Luo yang murka. Dipisahkan oleh layar cahaya gerbang surgawi, Fang Wang dan dua dewa perang tampak seperti dunia yang berbeda. Manik-manik dunia kota melayang di belakang Fang Wang,
bergetar hebat, seolah-olah bisa lepas kendali kapan saja. Jaring Dewa Berwajah 9 dan Dewa Luo yang murka membahas teknik kebebasan Jiu Yu di antara mereka sendiri, sama sekali tidak peduli dengan kemungkinan Fang Wang melarikan diri. Melihat Fang Wang berdiri di tempat, tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri, Kaisar Suci Lingqiao menjadi sangat cemas. Baiklah, saatnya untuk mulai bekerja. Suara jaring Dewa Berwajah 9 terdengar, dan saat kata-katanya jatuh, dia melangkah menuju layar cahaya gerbang surgawi, sosoknya semakin membesar. Ketika kaki kanannya melangkah keluar dari layar cahaya, seolah-olah riak-riak tak terlihat menyebar di permukaan danau yang tenang. Dengan satu langkah itu, seluruh langit berbintang kosmik membeku sesaat, lalu terjun ke dalam kecerahan yang tiba-tiba seperti siang hari. Fang Wang ditelan dalam cahaya yang kuat, sosoknya tidak bergeser sedikit pun, sementara Kaisar Suci Lingqiao menggertakkan giginya dan kemudian menghilang ke langit berbintang. Berapa lama kamu bisa bertahan hanya dengan mengandalkan teknik kebebasan Jiu Yu? Mengapa tidak mencoba melarikan diri dari alam ini? Suara jaring Dewa Berwajah 9 melewati gerbang surgawi, dengan nada acuh tak acuh. Dia melangkah keluar dari gerbang surgawi, tetapi seluruh langit berbintang terbenam dalam cahaya yang kuat, jadi bahkan saat dia muncul, sosoknya tetap tidak terlihat. Fang Wang sudah dalam keadaan halus, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan dao surgawinya terkuras dengan cepat, jauh lebih cepat daripada ketika dia menggunakan teknik kebebasan Jiu Yu untuk menghindari serangan sebelumnya. Fang Wang tidak segera melompat keluar dari alam ini, sebaliknya, dia berjalan selangkah demi selangkah ke depan. Di tengah cahaya yang menyilaukan itu, sosoknya menjadi kabur. Ia berjalan menuju jaring Dewa Berwajah 9, yang kemudian berhenti di tengah jalan. Di belakangnya, Dewa Luo yang murka melangkah maju, berdiri bahu-membahu dengan jaring Dewa Berwajah 9 itu. Aura yang menindas dan tak tertandingi dari kedua jaring dewa itu menekan segalanya, mengubah semua yang ada di langit berbintang menjadi ketiadaan, hanya menyisakan dunia Xuanzu yang jauh yang tidak terpengaruh, sementara semua benda langit lainnya lenyap dari alam semesta. Fang Wang, yang mengandalkan keadaan halus yang diberikan oleh teknik kebebasan Jiu Yu, menghindari penindasan yang mendominasi dari aura kedua dewa itu. Dia berjalan sampai ke depan dua jaring dewa, namun langkahnya tidak terhenti. Saat Fang Wang melewati dua jaring dewa, keduanya mengangkat tangan, membidik bahunya. Tangan jaring Dewa Berwajah 9 dan Dewa Pemarah Luo menyapu bahu Fang Wang, meraih udara kosong, dan tiba-tiba, Dewa Pemarah Luo berbalik, melancarkan serangan telapak tangan. Fang Wang tampaknya merasakannya dan menghilang ke udara tipis, menyebabkan telapak tangan kanan Dewa Pemarah Luo menyapu kehampaan sekali lagi. Dewa Pemarah Luo tidak marah, sebaliknya, dia kagum, kecepatannya luar biasa, teknik kebebasan Jiu Yu-nya telah mencapai tingkat transformatif. Kami belum pernah menemukan penguasaan teknik kebebasan Jiu Yu seperti itu. Jaring Dewa Berwajah 9 kemudian menoleh ke samping, nadanya acuh tak acuh, dia ada di alam fana lain. Kau pergi dan tangkap dia. Aku akan menunggu di sini. Dewa Luo yang murka tidak menolak, menyelam ke gerbang surga dan menghilang dari pandangan. Jaring Dewa Berwajah 9 menoleh, melihat jauh ke arah dunia Xuanzu, dan mulai berjalan ke arahnya. Orang suci tertinggi, sudah waktunya bagimu untuk keluar dan bertarung. Kamu adalah alasan kedatanganku. Suara jaring Dewa Berwajah 9 bergema di seluruh alam semesta, dengan nada berwibawa yang tidak menimbulkan keraguan. Benua naga yang turun, alam rahasia Suitian. Orang suci agung naga yang turun berdiri di tepi danau, menatap cakrawala dengan ekspresi serius. Di belakangnya, semua hantu ketakutan saat mereka menatap cakrawala, yang memantulkan sosok mengerikan dari jaring Dewa Berwajah 9. Masih gagal, ya, orang suci agung naga yang turun bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya dipenuhi dengan penyesalan. Dia merasa kasihan pada Fang Wang. Kekuatan Fang Wang telah melampaui dirinya di masa lalu, tetapi lawan Fang Wang juga jauh melampaui dirinya sendiri. Seolah-olah kegagalan adalah takdir alam fana, dan keputusasaan adalah warna utama kehidupan fana. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di samping Santo Agung Naga yang turun. Itu adalah Fang Wang. Santo Agung Naga yang turun secara naluriah melirik Fang Wang, pupil matanya membesar tanpa sadar saat dia bertanya, "Bagaimana kamu?" Fang Wang melepas topeng rubah dan berkata, "Aku pergi ke alam fana lain dan telah kembali." Ekspresinya setenang air yang tenang, tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Bagi orang-orang biasa,
Malapetaka ini hanya berlangsung selama beberapa dekade, tetapi Fang Wang telah hidup selama 880.000 tahun. 880.000 tahun sudah cukup untuk menghilangkan semua emosi. Sekarang, melihat keadaan dunia Xuanzu, hati Fang Wang tidak merasakan riak sedikitpun. Bahkan ketika menghadapi jaring dewa berwajah 9 dan dewa Luo yang murka, yang untuk sementara tidak dapat diatasinya, dia tidak memendam rasa takut atau kebencian, tetapi malah jatuh ke dalam keadaan tenang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah mengambil keputusan. Santo Agung Naga yang turun memandang Fang Wang dan mendesah, "Kamu telah melakukan yang terbaik. Karena kamu memiliki kemampuan yang bahkan tidak dapat dilacak oleh Dewa Abadi, mengapa repot-repot tinggal? Alam atas sangat luas, pasti ada tempat untukmu." Fang Wang melihat ke arah permukaan danau dan bertanya, "Guru, mengapa Anda ingin menciptakan 3 kultivasi sejati yang hebat saat itu?" Santo Agung Naga yang turun berhenti, bingung, tetapi tetap menjawab, "Saya hanya ingin berjalan di jalan yang tidak seperti sebelumnya. Sebenarnya, saya punya ide untuk teknik kultivasi sejati keempat, tetapi sayangnya, saya tidak mendapat kesempatan untuk membuatnya sebelum saya menemui ajal saya." "Oh, teknik kultivasi macam apa yang keempat?" "Teknik tubuh orang suci geng surgawi memberiku fisik terkuat, teknik pertarungan sejati memberiku hati terkuat untuk bertarung, dan Yin Yang Xuan Ming Zhen Gong membuatku mampu melihat hidup dan mati. Setelah menguasai 3 kultivasi sejati yang hebat, aku merasa tak terkalahkan, sampai kemudian, ketika aku menghadapi kematian seseorang yang kusayangi dan tak berdaya untuk menolongnya. Tiba-tiba aku menyadari bahwa, sekuat apapun kekuatanku, itu hanya bisa melindungi diriku sendiri saat ini. Aku tidak memiliki kendali atas takdir." Ekspresi refleksi muncul di wajah orang suci Agung Naga yang turun, matanya dipenuhi kesedihan dan sedikit kesedihan. Fang Wang mendengarkan dengan tenang, tampak memikirkan sesuatu, gerakan berkedip di matanya. Orang suci Agung Naga yang turun melanjutkan, "Legenda mengatakan bahwa di luar 3 alam terdapat zona pengasingan, tempat makhluk yang tenggelam di dalamnya kehilangan makna hidup. Mereka dapat melihat masa lalu dan masa depan tetapi tidak dapat berpartisipasi di masa lalu, masa kini, atau masa depan. Hanya kehancuran tak berujung yang menanti mereka. Jika aku menciptakan kultivasi sejati keempat, itu pasti akan berputar di sekitar membalikkan waktu, bahkan mengendalikan waktu." Dia menatap Fang Wang lagi dan berkata, "Kultivasi sejati keempat terlalu rumit. Aku tidak bisa mencapainya, tetapi kamu bisa." Fang Wang tersenyum dan berkata, "Membalikkan waktu, ya. Aku benar-benar punya teknik seperti itu." Setelah mendengar ini, orang suci Agung Naga yang turun terkejut. Tepat saat dia hendak bertanya lebih lanjut, tubuh Fang Wang tiba-tiba meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan, di mana bintang-bintang kecil membumbung ke langit, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius dan tidak dapat dijelaskan. Semua hantu di belakangnya membelalakkan mata mereka dengan tak percaya, menatap Fang Wang. Orang suci Agung Naga yang turun bahkan lebih tercengang, hampir tidak mempercayai matanya sendiri, dan dia berseru, "Apakah kamu sudah berhasil menciptakannya?" "Tidak juga, aku hanya menguasai teknik rahasia di sini." "Guru, lain kali kita bertemu, kita mungkin bukan lagi guru dan murid, tapi aku akan membalas bimbinganmu," kata Fang Wang, suaranya mengandung kegembiraan yang tak terlukiskan. Saat kata-katanya jatuh, dia meledak menjadi cahaya terang yang menyapu alam rahasia Zuitian, melalui seluruh dunia Xuanzu, melintasi seluruh alam semesta, dan bahkan melewati jaring dewa berwajah 9. Jaring dewa berwajah 9 secara naluriah mengangkat lengan untuk bertahan, tetapi cahaya perak yang cemerlang masih melewati tubuhnya. Bab 463, Bab 460, 16 tahun, Dao Surgawi, Dewa Abadi yang misterius. Matahari terbenam-terbenam di bawah cakrawala, dan kota Southern Hills ramai di senja hari, dengan pita-pita asap masakan mengepul ke atas. "Tuan muda ke-13 telah kembali. Tuan muda, mengapa Anda berdiri di sini dan tidak masuk? Tuan muda, kemana Anda pergi bermain hari ini? Beri jalan, beri jalan." Suara-suara yang semakin berisik mencapai telinga Fang Wang saat dia perlahan membuka matanya, disambut oleh plakat di atas. Gerbang utama rumah besar itu. Rumah bangsawan negara Fang. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan jubah putih Fang Wang berkibar. Begitu semua inderanya kembali, senyum muncul di wajahnya. Dia telah kembali. Tahun ini, dia berusia 16 tahun, kembali ke hari ketika Zhou Xue terlahir kembali.
Dia mendongak dan melihat seutas kimera bertahan di atas kediaman Fang, menggeliat seperti ular dan membentang sampai ke halaman tertentu di dalamnya. Hanya dia yang dapat melihat untaian kimera ini, dan dia bahkan dapat melihat bahwa itu adalah benang karma temporal. Setelah menggunakan teknik pedang nirwana 9 kehidupan kesempurnaan agung, Fang Wang telah terjun ke pusaran waktu. Proses kelahiran kembali itu tidak singkat, seolah-olah dia telah menjalani umur panjang kultivasi di istana surgawi. Sepanjang jalan, dia telah merasakan kekuatan 4 aturan. Waktu, ruang, takdir, karma. Keempat aturan ini saling terkait dan rumit, membentuk sistem aturan yang canggih. Menguasai teknik pedang nirwana 9 kehidupan memungkinkan seseorang untuk kembali ke titik tertentu dalam kehidupan mereka sendiri, hingga 9 kali, dan setiap pengembalian dapat disertai dengan kenangan yang terlupakan. Namun, kesempurnaan agung dari teknik pedang nirwana 9 kehidupan berbeda. Teknik ini memungkinkan kelahiran kembali yang sejati, merekonstruksi tatanan temporal di bawah pecahan Dao Agung, yang tersembunyi dari orang lain. Setelah kelahiran kembali yang sejati, pemahaman Fang Wang tentang 4 aturan mencapai tingkat yang baru. Dia bahkan merasakan kehadiran Dao Agung. Apa itu Dao Agung? Pemahaman Fang Wang adalah bahwa itu adalah kekuatan yang berada di atas hukum langit dan bumi. 3.000 hukum langit dan bumi dapat membentuk sebuah alam, sementara jalan agung dapat menempa kekacauan yang memuat 3.000 dunia ini. Fang Wang berdiri di depan gerbang utama kediaman Fang, merasakan dengan tenang, tidak menyadari pertanyaan-pertanyaan dari para pelayan rumah. Di depan gerbang rumah bangsawan, mengenakan jubah putih yang memeluk tubuhnya, dia memiliki penampilan yang mencolok, semangat mudanya dibumbui dengan kedewasaan yang melampaui usianya, menarik perhatian semua orang yang lewat. Fang Wang tidak terpengaruh oleh orang lain, dia diam-diam mengamati kimera di atas kediaman Fang, ingin melihat melalui kekuatan yang memungkinkan Zhou Sue terlahir kembali. Untuk waktu yang lama, Wanger, apa yang kamu lamuni sambil berdiri di sini? Sebuah suara datang dari samping, disertai dengan tangan yang menepuk bahu Fang Wang. Sambil melirik ke samping, Fang Wang menyadari bahwa itu adalah paman keduanya, Fang Ze, yang juga ayah Fang Hanyu. Sebelum terlahir kembali, Fang Ze telah meninggal ratusan tahun yang lalu, dan Fang Wang hampir melupakannya, tetapi melihat wajahnya membuat semuanya kembali. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Fang Wang sangat disayangi oleh paman-pamannya, sebagian karena ayahnya adalah putra bungsu dan sebagian karena kecerdasannya sendiri yang luar biasa, yang membuatnya terlalu menonjol dibandingkan dengan anak-anak lain. Fang Wang tersenyum dan berkata, "Paman kedua, lama tidak bertemu." Fang Ze mengacak-acak rambutnya, sedikit kesal saat dia berkata, "Apa maksudmu lama tak berjumpa? Kau baru saja mengambil busurku pagi ini, di mana busurku?" Fang Wang menunjuk ke atas ke cakrawala, dan Fang Ze secara naluriah mendongak, tidak melihat apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke bawah ke arah Fang Wang. Tepat saat dia melihat Fang Wang mulai bergerak maju. Tiba-tiba, kepala Fang Wang lebih tinggi dari Fang Ze, membuat Fang Ze tercengang. Bukan hanya Fang Ze, semua pelayan rumah keluarga Fang yang menjaga gerbang utama, serta rakyat jelata. Dan pedagang yang lewat, membelalakan mata mereka karena terkejut, menunjukkan ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kaki Fang Wang tampak menginjak tangga tak terlihat saat dia naik ke cakrawala selangkah demi selangkah. Dalam 7 langkah, dia telah naik di atas atap kediaman Fang, dan setelah 15 langkah, dia telah mencapai ketinggian 100 meter di atas tanah. Semakin banyak orang di kota Southern Hills melihat sosok Fang Wang, dan seruan terdengar dari setiap sudut kota. Anggota keluarga Fang dan pembantu rumah tangga di kediaman Fang juga memperhatikan pemandangan ini. Fang Ze benar-benar tercengang, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menduga bahwa dia sedang bermimpi. Di halaman kediaman Fang, sebuah jendela tiba-tiba terbuka, dan tubuh bagian atas seorang gadis muda muncul, itu adalah Zhou Sue yang masih muda. Zhou Sue yang berusia 16 tahun memiliki aura tua yang mirip dengan Fang Wang, yang sangat tidak sesuai dengan wajahnya yang masih muda. Saat dia melihat sosok Fang Wang, alisnya yang halus berkerut. Terbang di udara, apakah dia seorang kultivator? Zhou Sue bingung, dia baru saja menerima kenyataan tentang kelahirannya kembali dan sedang merencanakan bagaimana menyelamatkan kediaman Fang. Dia tidak menyangka seorang kultivator akan muncul di kota Southern Hills. Menurut ingatannya,
Kultivator yang akan menghancurkan kediaman Fang tidak dapat terbang secara langsung dan tidak akan datang sampai 7 hari kemudian. Saat Zhou Sue terus menatap Fang Wang, awan petir tiba-tiba berkumpul di atas, menenggelamkan kota Southern Hills yang sudah gelap ke dalam malam yang pekat. Kilatan petir surgawi sesekali menerangi seluruh dunia seolah-olah bencana alam sedang mendekat, dan sosok Fang Wang mulai memancarkan cahaya perak. Tekanan yang sangat besar dan benar turun dari surga, menyelimuti seluruh kota, seluruh benua naga yang turun, dan bahkan seluruh alam fana. Warna kulit Zhou Sue berubah drastis, dan badai keterkejutan melonjak melalui hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada makhluk abadi di alam fana? Dia yakin bahwa orang ini bukanlah seorang kultivator alam fana tetapi seorang abadi dari alam atas, dan kultivasinya tidak rendah. Dia belum pernah merasakan aura seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, Fang Wang berdiri dengan bangga di cakrawala, memandang ke bawah ke arah masa kehidupan yang melimpah, dengan tenang memanggil metode mental dari hukum klasik Tao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dia bermaksud untuk mencapai status abadi misterius Tao Surgawi secara langsung. Sekarang berusia 16 tahun, dalam 1100 tahun ketika gerbang surgawi terbuka, dia yakin dia bisa melampaui keabadian misterius Tao Surgawi dan menempa alam yang lebih tinggi. Saat itu bukan lagi dewa abadi yang turun ke alam fana, tetapi Tao Surgawi itu sendiri yang datang ke istana abadi. Saat metode mental dipanggil, hukum kosmos dan energi spiritual melonjak ke arahnya. Kultivasinya melonjak liar, dan kesadaran serta inderanya meningkat pesat. Jangkauan penglihatannya meluas pesat. Dia melihat Zhou Sue, melihat Santo Agung Naga yang turun, Kaisar Dongdong, Yang Du, Dugu Wenhun, dan bahkan sekilas melihat Hong Chen. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seluruh alam fana terlihat dalam pandangannya. 1 jam kemudian, dia telah mengolah hukum-hukum klasik surgawi Dao melalui siklus yang lengkap, mengubah daging dan jiwanya, dan secara langsung menjadi seorang abadi misterius Dao Surgawi. Dalam kehidupan ini, pada usia 16 tahun, Fang Wang berkultivasi untuk pertama kalinya dan menjadi seorang abadi di tempat itu juga, mencapai status abadi misterius Dao Surgawi. Begitu dia melangkah ke ranah abadi misterius Dao Surgawi, auranya menjadi sangat luas, seketika mengubah langit seluruh alam fana menjadi keemasan. Cahaya keemasan yang cemerlang menerangi bumi, mengusir kegelapan. Zhou Sue telah mencapai halaman. Cahaya keemasan menyinari dirinya, berdiri diam dalam keadaan linglung, seolah-olah jiwanya telah mengembara. Orang bijak leluhur, bagaimana mungkin makhluk seperti itu ada di alam fana? Zhou Sue mulai mempertanyakan hidupnya, menduga bahwa dia sama sekali tidak terlahir kembali, tetapi telah ditarik ke alam ilusi. Jelas, penguasa alam ilusi ini adalah leluhur misterius di langit saat ini. Zhou Sue berpikir keras, dia belum pernah bertemu orang bijak leluhur atau makhluk kuat manapun dalam hidupnya. Siapa yang akan menyelamatkannya tepat saat dia akan binasa, dan mengapa menariknya ke dalam ingatan masa kecilnya? Zhou Sue, apakah menurutmu ada cara di alam fana untuk menjadi abadi secara instan? Suara Fang Wang melayang ke telinga Zhou Sue, yang hanya bisa didengar olehnya. Zhou Sue mengira makhluk kuat itu telah menariknya ke alam ilusi untuk mengujinya, jadi dia ragu-ragu dan menjawab, secara alami ada metode untuk menjadi abadi, tetapi metode yang memungkinkan seseorang menjadi abadi secara instan. Bab 464, Bab 461 Dao Surgawi muncul, Kunlun mencari Dao. Zhou Sue tidak dapat menjawab karena dia juga tidak yakin apakah benar-benar ada metode di dunia ini yang dapat langsung mengubah seseorang menjadi abadi. Dia berdiri di sana dengan linglung, pikirannya kacau. Dia berjuang untuk mempertahankan ketenangannya, merenungkan bagaimana dia harus melanjutkan selanjutnya. Sebelumnya, setelah menerima kelahirannya kembali, niatnya adalah untuk membantu kediaman Fang mengatasi krisis yang akan melenyapkan klan mereka, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Fenomena surgawi yang disebabkan oleh Fang Wang telah berlanjut untuk sementara waktu, dan identitasnya telah menyebar ke seluruh kediaman Fang. Zhou Sue juga telah mendengar para pelayan rumah mendiskusikan bahwa orang di langit itu adalah putra ke-13 dari kediaman Fang, Fang Wang. Zhou Sue sekarang tidak yakin apakah Fang Wang adalah bagian dari alam ilusi atau inkarnasi dari leluhur misterius itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang, menunggu momentum pihak lain berhenti meningkat. Sementara itu, semakin banyak kultivator yang berdatangan, semuanya tersebar di luar kota Southern Hills, takut memasuki kota dengan mudah. Bahkan dari kejauhan,
mereka dikejutkan oleh sosok dan aura Fang Wang. Gerbang jurang besar juga telah tiba. Pemimpin Sekte Guang Qiuxian tiba dengan beberapa tetua dan banyak murid, di antaranya adalah jenius nomor 1 dari gerbang jurang besar, Lu Yuanjun, yang membawa harta karun roh asal bumi tingkat menengah, dan yang bakatnya tak tertandingi di zamannya. Mereka melihat Fang Wang, yang bersinar dengan cahaya perak, dan tidak ada yang berani bergerak maju. Tatapan Lu Yuanjun ke arah Fang Wang juga dipenuhi dengan kegembiraan yang membara. Mungkinkah orang ini adalah seorang abadi yang tersembunyi di alam fana? Tidak hanya gerbang jurang besar yang datang, tetapi faksi lain dari alam kultivasi Ki Agung juga datang. Dan begitulah, siang dan malam berlalu, hari demi hari. Setelah 7 hari penuh, napas Fang Wang menjadi damai. Auranya luas dan tak terbatas, tetapi bukan jenis yang menindas. Ia membawa rasa damai dan agung yang membuat semua makhluk merasakan rasa hormat dan bahkan kekaguman dari lubuk hati mereka. Fang Wang berdiri di langit, cahaya perak di tubuhnya telah menghilang, tetapi di belakangnya terbentuk 3 matahari dao surgawi, memancarkan cahaya terang, mengusir kegelapan. Awan petir di langit perlahan menyebar, diikuti oleh sinar matahari nyata yang bersinar turun. Fang Wang membuka matanya, seperti makhluk surgawi abadi tertinggi yang terbangun. Ia mengangkat tangannya, senyum muncul di wajahnya. Dia telah sepenuhnya mencapai status seorang abadi misterius dao surgawi, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada di kehidupan sebelumnya, berkat 4 jenis kekuatan aturan yang telah dipahaminya selama proses kelahiran kembali. Dari sudut pandang Fang Wang, kota Southern Hills penuh sesak, dengan banyak warga yang berlutut dan berdoa, sementara di luar kota, sosok-sosok kultivator dapat terlihat, beberapa juga berlutut dalam pemujaan yang tulus. Tidak seorang pun mempertanyakannya, mempercayainya sebagai seorang abadi sejati dari alam fana, karena fenomena surgawi 7 hari ini memang nyata. Bumi mulai menumbuhkan teratai emas di mana-mana, bahkan di sudut-sudut tembok kota dan di jalan-jalan, dan semua makhluk yang dekat dengan teratai emas merasa dibimbing oleh Dao. Saya, Fang Wang, dengan ini mendirikan Dao surgawi hari ini dan menjadi seorang abadi di tempat di alam fana. Di masa depan, setelah berdirinya Kunlun di benua naga yang menurun, semua pencari Dao, selama hati Dao mereka tulus dan terlepas dari akar atau ras mereka, dipersilakan untuk mencari Dao, kata Fang Wang. Suara Fang Wang bergema di seluruh alam fana, termasuk alam fana barat, mengirimkan gelombang kejut secara instan ke seluruh dunia. Dao surgawi, keabadian instan, mencari Dao di Kunlun. Banyaknya informasi yang terkandung dalam pidato singkat ini membuat semua orang di dunia bersemangat. Para kultivator di dekat kota Bukit Selatan bahkan lebih gembira, merasa bahwa kedekatan mereka memberi mereka keuntungan. Boom! Suara seperti lonceng besar datang dari tepi langit, saat jalan emas terbentang, menarik banyak kultivator dan rakyat jelata untuk menoleh untuk melihat. Di jalan emas itu, sesosok terlihat melangkah maju. Tampaknya berjalan santai, namun setiap langkah menempuh jarak yang sangat jauh. Setelah sekitar selusin langkah, dia tiba di depan Fang Wang, dengan jarak kurang dari 100 zang yang memisahkan mereka, jarak yang sangat dekat untuk orang seperti mereka. Dia memang penguasa alam fana timur, Kaisar Donggong, ayah Hong Xianer. Fang Wang menatap Kaisar Donggong di masa jayanya, dan bahkan hatinya yang biasanya tenang pun bergetar. Di kehidupan sebelumnya, Kaisar Donggong sangat baik padanya. Meskipun ada unsur investasi, dukungan itu nyata, dan Fang Wang tidak mengecewakannya, melindungi dinasti ilahi Yu Agung setelah kematiannya. Kaisar Donggong, merasakan aura Dao surgawi yang tak terbatas dan luas dari Fang Wang, terkejut dalam hati, terutama melihat 3 matahari Dao surgawi di belakang Fang Wang membuatnya merasa seperti kultivasinya sendiri tak tertandingi. Tidak heran jika Santo Agung Naga yang turun tidak dapat menyaingi Dewa Abadi. Jika semua Dewa Abadi sekuat ini, alam fana memang tidak memiliki peluang untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kaisar Donggong mengangkat tangannya untuk memberi hormat dan berkata, "Saya, Kaisar Dinasti Dewa Agung Yu, Kaisar Donggong, memberi hormat kepada senior, dan terima kasih telah membuka jalan baru bagi makhluk-makhluk di alam fana." Fang Wang tidak menolak, karena masalah kelahirannya kembali terlalu tidak masuk akal dan rumit untuk dijelaskan. Selain itu, para kultivator sendiri memberi peringkat senioritas berdasarkan tingkat kultivasi, dan memang sekarang ia memiliki kualifikasi untuk menjadi senior Kaisar Donggong. Dinasti Dewa Agung Yu memiliki jasa dalam menjaga ketertiban alam fana. Setelah Kunlun selesai,
saya akan menganugerahkan dinasti Dewa Agung Yu kesempatan ilahi, jawab Fang Wang. Dengan kata-kata ini, Kaisar Donggong sangat gembira, membungkuk dan berterima kasih kepada Fang Wang berulang kali. Fang Wang melambaikan tangannya dan kemudian terbang ke kota perbukitan selatan. Kaisar Donggong menyaksikan Fang Wang turun ke kediaman, sambil berpikir dalam hati, kediaman Fang Wang. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, menghilang di cakrawala di sepanjang jalan setapak emas. Di tempat lain, setelah Fang Wang turun ke kediaman Fang, dia dikelilingi oleh anggota keluarga Fang. Di tengah kerumunan, Fang Wang melihat orang tuanya, Fang Yin dan Nyonya Jiang, dan dia tidak bisa tidak memikirkan penyesalan di kehidupan masa lalunya ketika dia melewatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kehidupan ini menawarkan kesempatan untuk menebusnya, dan bahkan menciptakan kemungkinan lain. Fang Wang tidak terburu-buru berlutut di hadapan orang tuanya dengan penuh kegembiraan. Sekarang dia adalah seorang kultivator hebat yang telah bertahan lebih dari 2 juta tahun dalam kultivasi, dengan hati Dao yang teguh. Menghadapi rentetan pertanyaan dari kerabatnya, Fang Wang tetap sangat tenang, dan ketenangan inilah yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Cukup omong kosong ini, kalian semua, mundurlah, dan jangan menyelidiki rahasia surga. Anda hanya perlu tahu bahwa Wanger telah menjadi abadi, sebuah suara mendominasi memanggil, milik kakek Fang Wang, Fang Meng. Dengan Fang Meng masih bertanggung jawab atas kediaman Fang, kata-katanya mendorong anggota keluarga untuk segera bubar. Fang Meng mendekati Fang Wang, ekspresinya sama bersemangatnya, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, Wanger, Anda telah bekerja keras. Pergilah beristirahat untuk saat ini. Dalam beberapa hari, kita akan mengobrol, kakek dan cucu. Fang Wang tersenyum dan mengangguk, lalu menghilang di tempat. Melihat Fang Wang menghilang begitu saja, semua anggota keluarga berteriak dengan takjub, merasa itu tidak terbayangkan. Di mata anggota keluarga Fang, tidak ada kultivator di dunia ini, mereka hanya tahu seni bela diri, dengan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk melawan ratusan orang sendirian. Sebelum Fang Wang naik ke surga, mereka percaya bahwa Dewa Abadi tidak lebih dari legenda yang dibuat-buat. Fang Wang tiba di halaman Zhou Sue dengan satu langkah. Pada saat ini, Zhou Sue sedang bermeditasi di antara teratai emas, mengolah sebuah teknik. Fang Wang dapat melihat sekilas bahwa apa yang dia latih bukanlah teknik abadi Qi Ungu, tetapi teknik lain yang sama sekali lebih kuat. Zhou Sue tidak merasakan kehadirannya dan terus membenamkan dirinya dalam kultivasi dan pencerahan. Dengan lambaian tangan kanan Fang Wang ke tanah, lebih banyak teratai emas muncul di dalam halaman. Dia menanamkan niat Taoisnya ke dalam teratai, membantu Zhou Sue lebih memahami Tao bab 465, bab 462, ketakutan Kaisar Hongxuan. Dao surgawi turun ke alam fana, menyebarkan teratai emas jauh dan luas. Seluruh alam fana berjemur dalam vitalitas yang sedang tumbuh. Anugerah kosmik agung ini berlangsung selama sebulan penuh dan membangkitkan kecerdasan spiritual makhluk yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan terobosan bagi para kultivator yang tak terhitung jumlahnya, dan menganugerahkan pencerahan Dao surgawi kepada manusia yang tak terhitung jumlahnya, menempatkan mereka di jalur kultivasi. Para pengikut kediaman Fang juga menghargai kesempatan ini. Setelah Fang Wang turun, seluruh kediaman Fang dengan cepat tenggelam dalam keheningan, segera diikuti oleh kota Southern Hills, dan kemudian Grand Qi. Tanah-tanah di alam fana menjadi sunyi secara berurutan. Saat teratai emas memudar, seluruh dunia Xuanzu meredup ketika dilihat dengan latar belakang langit berbintang kosmik, tidak lagi bermandikan cahaya keemasan yang cemerlang sebelumnya. Zhou Sue perlahan membuka matanya, dipenuhi dengan keheranan. Tao surgawi, sungguh, luar biasa, katanya dengan gumaman pelan, kegembiraan tersirat dalam nadanya. Setelah sebulan berkultivasi, dia yakin bahwa dia tidak berada di alam ilusi, dia memang telah terlahir kembali. Namun, dia tidak berani memastikan apakah dia telah kembali ke masa lalu. Dengan pengalamannya, dia menyadari keberadaan dunia paralel. Alam manapun yang memiliki makhluk hidup dapat memunculkan dunia paralel dengan nasib yang berbeda, karena munculnya kekuatan yang dapat campur tangan di masa lalu dan masa depan. Dia sangat ingin tahu tentang asal-usul anggota klan bernama Fang Wang ini. Bagaimana? Apa pendapatmu tentang Tao surgawi yang telah kuciptakan? Suara Fang Wang datang dari belakang Zhou Sue, mengejutkannya hingga segera berdiri. Dia berbalik menghadap Fang Wang, ekspresinya waspada.
Dia tanpa sadar ingin berbicara dan bertanya, tetapi Fang Wang langsung muncul di hadapannya, sebuah jari melayang di depan matanya. Zhou Sue menjadi tidak bergerak, tatapannya kehilangan kilaunya. Mereka berdiri berhadapan seperti itu. Fang Wang menatap Zhou Sue, menyadari bahwa sudah lama ia tidak menatapnya sedekat ini, atau mungkin tidak pernah. Dalam kehidupan Fang Wang, Zhou Sue tidak lama menemaninya, tetapi tanpa sepengetahuannya, Zhou Sue telah menjadi orang terpenting baginya. Perasaan ini sangat halus, menyebutnya cinta rasanya kurang tepat, tetapi ia merasa itu lebih mirip persaingan. Ia hanya tidak ingin menjadi lebih lemah dari Zhou Sue. Fang Wang tidak berkutat pada emosinya terlalu lama. Tak lama kemudian, ia mulai meneliti ikatan karma Zhou Sue. Ia percaya bahwa ikatan karma adalah aspek Dao Agung yang memiliki dampak terbesar pada makhluk hidup. Ikatan karma Zhou Sue sangat rumit, beraneka ragam, dengan kekuatan karma tertentu yang sangat tersembunyi sehingga melampaui alam fana, ruang, dan waktu. Fang Wang ingin melacak kekuatan karma semacam ini, tetapi merasa sangat sulit. Begitu mencapai ketinggian tertentu, kekuatan tak kasat mata akan menghalanginya. Dia menduga bahwa ketinggian itu adalah alam atas. Waktu berlalu dengan cepat. Saat senja mendekat, vitalitas kembali ke mata Zhou Sue. Dia tidak lagi tampak kehilangan seperti sebelumnya, tetapi lebih mendalam. Secara bertahap, sosok Fang Wang tercermin di pupilnya. Mata mereka bertemu, ekspresi rumit di wajah Zhou Sue, sementara Fang Wang menunjukkan senyuman. "Apakah kamu mengerti sekarang?" bisik Fang Wang, baru saja menyampaikan semua kenangannya dan Zhou Sue kepadanya, memungkinkannya untuk memahami hubungan yang telah mereka bagi di kehidupan sebelumnya. Karena interaksi masa lalu mereka tidak banyak, kenangannya tidak terlalu banyak. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Zhou Sue sepenuhnya mengasimilasinya, seolah-olah dia telah menjalaninya sekali lagi. Zhou Sue menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika ini bukan ilusi yang kamu buat, maka memang, kita berbagi hubungan yang mendalam." Fang Wang tertawa, "Aku perlu lebih banyak mengerti untuk menciptakan kenangan seperti itu. Apakah menurutmu dirimu dalam kenangan itu sangat berbeda dari dirimu sendiri?" Zhou Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kamu membalikkan waktu dan ruang? Apakah kamu pernah mendengar tentang teknik pedang nirwana 9 kehidupan?" Fang Wang bertanya. Zhou Sue mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Fang Wang terkekeh, "Baiklah kalau begitu, lanjutkan dan nikmati kelahiran kembali yang menjadi milikmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, menghilang dalam satu langkah ke halaman. Zhou Sue berdiri diam, alisnya yang berkerut tidak dapat rileks karena dia perlu menyelesaikan banyak hal. Terutama rencananya untuk membalas dendam. "Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku?" Zhou Sue bergumam pada dirinya sendiri sebelum tiba-tiba berhenti. Sekarang, dia tidak sekuat di kehidupan sebelumnya dan tidak mampu mengabaikan kelemahan indranya dan berbicara kepada dirinya sendiri dengan keras. Di lautan Kaisar, kabut tebal berputar di sekitar pulau makam Kaisar, yang menyerupai tangan raksasa dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Di dalam lembah pulau, 3 dewa lautan Kaisar duduk bersila di atas 3 batu besar, dengan platform formasi bobrok di antara mereka. Pada saat ini, 3 dewa lautan Kaisar tampak tertidur, masing-masing dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba, embusan angin bertiup, mengejutkan ketiganya untuk melihat ke atas secara bersamaan, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. "Apa yang terjadi? Apakah aku ketiduran? Mungkin, tidak ada apa-apa di sana, mari kita lanjutkan tidur, siapa tahu, kita mungkin melihat dewa surgawi itu dalam mimpi kita." Mimpi yang membentang ribuan musim gugur, teruslah bermimpi, karena siapa yang tahu kapan kita tidak akan bisa lagi bermimpi. Bergumam pada diri mereka sendiri, ketiga dewa laut Kaisar sekali lagi menundukkan kepala. Pada saat yang sama, di dalam alam ilusi, pemandangan di dalam lembah pulau makam Kaisar tetap ada, hanya saja sekarang tidak ada kabut dan cahayanya terang. Seekor monyet berambut emas berpegangan pada sisi tebing, matanya terbelalak saat menatap sosok di tanah dan kemudian menggosok matanya dengan kaki lainnya seolah-olah tidak percaya apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak lain adalah Fang Wang. "Kenapa kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mengapa aku tidak menyadarinya sama sekali?" Monyet berambut emas bertanya dengan suara setua waktu, suara Kaisar Hongxuan. Fang Wang bertanya sebagai balasan,
katakan padaku, sudah berapa kali aku ke sini? Monyet berambut emas menjawab secara naluriah, "Kesembilan kalinya, tunggu. Bagaimana kamu tahu ini bukan pertama kalinya kamu ke sini?" Ia tampak sangat bingung sebelum melompat turun dari tebing. Ia mendekati Fang Wang, mengitarinya dengan saksama seolah mencoba melihat menembusnya. Wajah Fang Wang memperlihatkan senyuman, tetapi senyuman itu diwarnai dengan ketidakpedulian, mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung monyet berambut emas itu. "Apa yang dapat kau, yang melayang melalui waktu dan ruang di luar siklus reinkarnasi, lihat dalam diriku?" Fang Wang bertanya lagi. Setelah mendengar ini, mata monyet berambut emas itu melebar, dan ia dengan cepat melompat menjauh, memberi jarak di antara mereka. "Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa melihat menembusmu sama sekali? Siapa sebenarnya kau?" Monyet berambut emas itu bertanya dengan ketakutan, bulunya berdiri tegak. Menanggapi itu, Fang Wang membalas dengan pertanyaannya sendiri, "Kaisar Hongxuan, apakah kau pernah menyebabkan keributan di alam atas atau bertarung dengan jaring dewa berwajah 9 dan dewa Luo yang murka?" Mendengar ini, ekspresi monyet berambut emas itu langsung menjadi gelap, dan aura yang mengerikan mulai terpancar dari seluruh keberadaannya, matanya bersinar dengan bahaya. Ia menatap tajam ke arah Fang Wang saat seluruh lembah mulai bergetar. Dengan wajah tanpa ekspresi, Fang Wang berkata, "Aku juga musuh mereka, tetapi jika kamu berniat bertindak gegabah, aku tidak akan begitu akomodatif." Saat suaranya memudar, alam ilusi itu tiba-tiba bergeser, berubah menjadi lingkungan yang suram di mana api yang berkedip-kedip dan gemuruh-gemuruh diselingi di kejauhan. Fang Wang dan monyet berambut emas muncul di atas lautan awan, dengan hamparan istana lautan awan yang megah terbakar dengan ganas di belakang monyet itu, membentang sejauh mata memandang. "Apakah ini yang paling kamu takuti?" Fang Wang bertanya, mengamati sekelilingnya. Monyet berambut emas itu tidak menoleh ke belakang. Pandangannya tetap tertuju pada Fang Wang dan berkata perlahan, "Teknik pedang nirvana 9 kehidupan." Bab 466, Bab 463, Jalan Orang Suci Pedang, selalu ada seseorang yang lebih baik. Ketika monyet berbulu emas melontarkan kata-kata, "Teknik pedang nirvana 9 kehidupan," Fang Wang tidak menunjukkan keheranan apapun, namun menontonnya dengan tenang. Monyet berbulu emas kemudian berkata, "Tidak, teknik pedang nirvana 9 kehidupan tidaklah seseram ini. Aku sama sekali tidak mengetahui hubungan karma apapun denganmu. Mungkinkah itu hukum agung masa lalu dari panggung ilahi?" Fang Wang bertanya, "Dari siapa kau menyaksikan teknik pedang nirvana 9 kehidupan?" Cahaya api yang luas di belakang monyet itu membuat ekspresinya terlihat lebih jahat, dan sedikit kebencian berkilat di matanya saat ia berkata dengan gigi terkatup, "Tentu saja aku telah melihatnya, Kaisar Langit saat ini telah menguasainya. Teknik pedang nirvana 9 kehidupannya bahkan telah berkembang menjadi keterampilan ilahi." Kaisar Langit juga, ini memang di luar dugaan Fang Wang. Teknik pedang nirvana 9 kehidupan diberikan kepadanya oleh Su Yan, yang kemudian mengetahui bahwa Su Yan memperolehnya dari tetua kehidupan penyendiri. Tidak hanya Su Yan, tetapi kehidupan masa lalunya juga menerima teknik pedang nirvana 9 kehidupan dari tetua kehidupan penyendiri. Fang Wang juga mengambil kesempatan untuk bertanya kepada tetua kehidupan penyendiri, tetapi tetua itu telah kehilangan banyak ingatan, mengatakan bahwa ini adalah harga karena melampaui batas karma dan takdir. Sekarang tampaknya teknik pedang nirvana 9 kehidupan memiliki implikasi karma yang lebih besar. Setelah mendengar bahwa Kaisar Langit juga memiliki teknik pedang nirvana 9 kehidupan, segudang kemungkinan dan bahkan teori konspirasi terlintas di benak Fang Wang dalam sekejap. Setelah merenung, dia tidak percaya Kaisar Langit sedang merencanakan apapun. Karena memiliki teknik pedang nirvana 9 kehidupan dari kesempurnaan agung, dia dapat melihat karma transmigrasi serupa lainnya. Dengan kata lain, jika orang lain menggunakan teknik pedang nirvana 9 kehidupan untuk melintasi, dia akan dapat melihat residu karma yang tertinggal di alam fana. Begitulah pencapaian kesempurnaan yang agung, dan residu karma ini tidak dapat dihapus. Selain Kaisar Langit, apakah ada orang lain yang mengetahui teknik pedang nirvana 9 kehidupan? Fang Wang terus mendesak. Monyet berbulu emas itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu itu." Ia melebarkan matanya dan berkata dengan gigi terkatup, "Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?" Kilatan cahaya dingin melintas di mata Fang Wang, dan dunia di sekitar mereka tiba-tiba berubah, kembali ke pemandangan lembah sebelumnya.
Monyet berbulu emas itu menghela napas lega dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa asal mula keterampilan ilahi tadi? Mengapa ia dapat menghadapi rasa takut di hatiku? Fang Wang tidak menyembunyikan kebenarannya, dan mengungkapkan nama keterampilan ilahi itu, 18 lapisan neraka api. Berbicara tentang itu, asal-usul 18 lapisan neraka api juga cukup misterius. Itu diberikan kepadanya oleh seorang tetua misterius di alam fana. Keterampilan ilahi ini memiliki kegunaan yang luar biasa dan telah menjadi salah satu strategi pertempurannya yang biasa. Bahkan jika lawan dapat memecahkannya, dia masih dapat menciptakan peluang dengan keterampilan ilahi ini. Monyet berbulu emas itu berpikir keras tetapi tidak dapat memahaminya. Apakah kamu ingin membalas dendam pada istana abadi? Fang Wang menatap monyet berbulu emas itu dan mengajukan pertanyaan. Monyet berbulu emas itu tetap diam. Fang Wang tidak terburu-buru, dengan sabar menunggu keputusannya. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Kaisar Hongxuan telah terlahir kembali melalui kerasukan, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan seorang Kaisar Agung, yang mungkin terkait dengan keadaan pengasingan dari jati dirinya yang sebenarnya. Dia hanya dapat menemukan boneka dan tidak dapat berjalan di alam fana secara pribadi, yang berarti dia tidak dapat membalas dendam sendiri. Lembah itu diselimuti keheningan, dan bahkan di alam ilusi, angin sepoi-sepoi menggerakkan bunga-bunga dan rumput, seolah-olah itu adalah dunia nyata. Setelah beberapa lama, monyet berbulu emas itu mengucapkan satu kata, ya. Senyum muncul di wajah Fang Wang sekali lagi. Langit cerah, dan burung bangau terbang bersama saat terhampar sebuah danau besar di tengah tanah dan pegunungan yang luas, yang dari atas tampak seperti pedang berharga yang tertanam di antara bukit-bukit. Tempat ini adalah rawa surga pedang. Kabut tipis melayang di atas permukaan danau, dan di jembatan kayu di tepi danau berdiri seorang lelaki tua berambut putih, tampak begitu halus, seperti seorang abadi dari alam fana. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap ke depan. Setelah mengamati lebih dekat, orang bisa melihat dua bayangan pedang tertinggal di pupilnya. Tao surgawi, apa itu Tao surga? Santo pedang itu merenung dalam hati. Sejak kembali ke Ki Agung, tempat kelahirannya, dari Laut Selatan, dia telah menjadi kultivator terkuat di semua Ki Agung. Namun, kemunculan Tiandao Fang Wang telah mengguncang dunia dan menghancurkan pemahamannya. Jadi, benar-benar ada yang abadi di alam fana. Kelahiran Dao surgawi telah mencerahkannya secara mendalam. Dao pedangnya, yang telah mencapai titik jenuh, sekali lagi melihat harapan, dan ini membuatnya sangat bersemangat. Dia tidak peduli dengan kekuatan atau kelemahan, hanya tentang esensi Dao pedang itu sendiri. Ketika dia tidak dapat lagi membuat kemajuan dalam Dao pedang, dia kembali ke tanah airnya, bersiap untuk menemukan warisan yang tepat, dan kemudian mengikuti takdirnya. Dao surgawi adalah Dao langit dan bumi. Suara datang dari belakang orang suci pedang, mengejutkannya hingga dia berbalik. Dia melihat Fang Wang berdiri di jembatan kayu, 7 langkah darinya. Tatapan mereka bertabrakan, dan ekspresi orang suci pedang itu dengan cepat berubah dari keheranan menjadi tenang. Orang suci pedang itu perlahan mengucapkan 4 kata, niat pedang surgawi. Fang Wang tersenyum dan berkata, sebenarnya, Tiandauku berasal dari niat pedang surgawimu, yang merupakan jalan surga dan bumi. Dia sengaja melepaskan seutas niat pedang surgawi agar orang suci pedang itu bisa merasakannya. Orang suci pedang itu tidak terkejut tetapi bertanya dengan nada aneh, apakah kamu datang dari masa depan? Mengapa kamu berkata begitu? Kamu tidak hanya menguasai niat pedang surgawiku, dalam niat pedang surgawimu juga ada sedikit niat pedangku sendiri. Selain itu, aku telah bepergian jauh dan belum pernah mendengar namamu, juga belum pernah menyaksikan fenomena surgawi yang disebabkan olehmu. Bahkan ketika mengingat legenda itu, tidak pernah ada fenomena seperti itu sejak zaman kuno. Saat dia berbicara, nada bicara orang suci pedang itu menjadi lebih yakin. Senyum puas muncul di wajahnya saat dia berkata, sepertinya kepulanganku kali ini berhasil. Aku akan menemui takdirku tanpa penyesalan. Melihat orang suci pedang itu, yang telah mengikuti prinsip tidak membunuh sepanjang hidupnya, Fang Wang tidak bisa menahan perasaan yang jarang muncul. Fang Wang memiliki beberapa guru, Yang Yuanzi dari gerbang jurang besar memanjakan murid-muridnya, orang suci pedang mengajarinya ilmu pedang Dao, dan orang suci agung naga yang turun memberinya keterampilan sejati. Namun, orang suci pedanglah yang paling dia kagumi. Beberapa orang mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi atau ketenaran yang terkenal di dunia,
tetapi memiliki kemauan yang lebih kuat daripada orang suci kaisar. Fang Wang percaya bahwa orang suci pedang itu adalah orang seperti itu. Orang suci pedang itu dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa dia datang dari masa depan hanya meningkatkan rasa hormat Fang Wang kepadanya. Guru, bolehkah kita membahas Dao di sini? Fang Wang tersenyum, memanggilnya guru membenarkan spekulasi orang suci pedang itu. Setelah mendengar ini, Santo Pedang juga tersenyum, memberi isyarat dengan tangannya ke samping, dan Fang Wang mengikutinya. Sang guru dan murid duduk berdampingan dengan bersila. Fang Wang mulai berbicara tentang niat pedang surgawinya sendiri terlebih dahulu, meskipun dia tidak hanya berfokus pada pedang Dao selama lebih dari 2.700.000 tahun kultivasinya, pedang Dao-nya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Santo Pedang, dengan hanya beberapa ratus tahun kultivasi. Santo Pedang segera menjadi asyik. Selama wacana, Fang Wang juga merasakan niat pedang dari Santo Pedang. Niat pedang Santo Pedang itu berada di luar wilayahnya, dan Fang Wang segera mengerti mengapa Santo Pedang itu dapat menyapu bersih mereka yang berada di wilayah yang sama. Niat pedang Santo Pedang itu adalah ciptaan dari penginderaan aturan langit dan bumi. Itu mengerikan, hanya ketika seseorang mencapai wilayah Qiankun surgawi, seseorang dapat merasakan aturan langit dan bumi, namun Santo Pedang itu berada beberapa wilayah utama di bawahnya. Dalam arti tertentu, pemahaman Santo Pedang itu adalah yang terkuat yang pernah dilihat Fang Wang. 2 jam kemudian, setelah Fang Wang selesai berbicara, Santo Pedang itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, niat pedang surgawi yang mengesankan. Kamu telah sepenuhnya melampauiku. Niat pedang surgawimu seharusnya mencakup lebih banyak lagi. Mencakup lebih banyak lagi. Ada surga di luar surga. Selama ada surga, niat pedang surgawi dapat ditingkatkan dan diciptakan tanpa batas. Tepatnya, itu adalah Dao surgawi. Kamu tidak lagi terbatas pada Dao pedang saja. Kamu harus mencakup semua surga, mengubahnya menjadi jalanmu sendiri. Bab 467, Bab 464 Legenda Keabadian Fang. Merangkul semua yang ada di bawah langit, dan mengubah mereka menjadi Dao milik sendiri. Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri, mengulang kata-kata dari orang suci pedang, seolah-olah pencerahan telah menyadarkannya. Orang suci pedang tidak berbicara lebih jauh, menatap permukaan danau, dia berkata, langit adalah Dao, bumi adalah Dao, semua hal juga bisa menjadi Dao. Apakah Anda tahu apa ide saya selanjutnya untuk niat pedang surgawi? Fang Wang mengangkat matanya dan bertanya, tolong beri saya pencerahan, guru. Meskipun perbedaan kekuatan antara keduanya telah berubah secara dramatis setelah kelahiran kembali, dengan Fang Wang yang mampu menghapus orang suci pedang hanya dengan pikiran, dia masih sangat menghormati orang suci pedang. Semua hal di bawah langit dapat berubah menjadi niat pedang saya. Saya merenungkan bagaimana untuk mencapai lebih banyak lagi, dalam ketidakmampuan saya untuk menjadi abadi. Semua yang saya lihat seharusnya berada dalam kendali saya, seperti danau ini, ketika aku tidak bisa pergi. Menginginkannya menjadi lebih berarti hanya untuk mendapatkan masa lalunya dan mendapatkan masa depannya. Kata orang suci pedang itu dengan sungguh-sungguh, merenungkan Dao pedangnya sendiri. Saat Dao surgawi lahir dan bumi menghasilkan teratai emas, memberikan keberuntungan bagi semua makhluk, dia juga telah menuai manfaat besar, hatinya yang dulu tak bernyawa untuk mencari Dao berkobar dengan gairah sekali lagi. Kata-katanya membuat mata Fang Wang bersinar, untuk mendapatkan masa lalu, masa depan. Fang Wang tiba-tiba merasa bahwa kelahirannya kembali harus memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar menjadi lebih kuat untuk membalas dendam. Jika dia bisa dilahirkan kembali, tentu saja pasti ada orang lain yang juga mengalaminya, meskipun kelahiran kembali mereka tidak seperti dia, dan mereka ada di hadapannya, dapatkah dia menjamin tidak ada metode kelahiran kembali yang melampaui teknik pedang nirwana 9 kehidupan? Dia tidak bisa. Jika dia bisa dilahirkan kembali, musuh-musuhnya sebelumnya mencari balas dendam, apakah orang-orang di masa depan tidak akan melakukan hal yang sama padanya? Dia perlu melangkah melampaui masa lalu, sekarang, dan masa depan, hanya dengan begitu dia akan benar-benar bebas. Fang Wang angkat bicara, bertanya, bagaimana seseorang bisa mencari masa lalu, masa depan? Orang suci pedang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi kurasa kau harus tahu. Kau telah menapaki jalan ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Pada saat itu, seseorang mendekat dari belakang. Orang itu tidak lain adalah satu-satunya murid orang suci pedang saat ini,
Song Jinyuan, juga salah satu orang terdekat Fang Wang. Di kehidupan sebelumnya, dia telah mengabdikan hidupnya untuk Fang Wang. Melihat Fang Wang, Song Jinyuan langsung membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru, siapa dia?" Dia tahu bahwa orang suci pedang itu telah kembali untuk mencari pengganti, yang selalu menjadi titik sakit baginya. Bakatnya yang tidak memadai, yang mencegahnya untuk sepenuhnya mewarisi warisan gurunya, membuatnya merasa malu, dan sementara malu dia juga khawatir, takut digantikan. Orang suci pedang itu menjawab, seorang kenalan lama. "Selama ini, jangan ganggu kami." Mendengar ini, wajah Song Jinyuan langsung masam. Dia bisa tahu Fang Wang masih sangat muda, bahkan lebih muda darinya. Di kehidupan sebelumnya, Song Jinyuan, setelah dikalahkan oleh Fang Wang, jatuh ke dalam depresi, meragukan keberadaannya. Baru setelah kematian orang suci pedang itu dia mengesampingkan gangguannya untuk dengan sepenuh hati membantu Fang Wang. Fang Wang merasa hidup Song Jinyuan lebih tentang hidup untuk orang suci pedang, dia melindungi bukan Fang Wang, tetapi Fang Wang yang akan menjadi orang suci pedang kedua. "Tidak masalah, biarkan dia tinggal. Saya melihat bakatnya luar biasa, dan dia pasti akan mencapai kesuksesan luar biasa dalam ilmu pedang." Suara Fang Wang mengikuti. Ekspresi Song Jinyuan langsung pulih setelah mendengar ini, dan dia bahkan tersenyum gembira. Orang suci pedang itu melirik Fang Wang dan menunjukkan senyum puas sebelum berkata, "Kalau begitu, duduklah di belakang kami dan dengarkan ilmu pedang dengan saksama." "Terima kasih, Guru, terima kasih, Senior." Song Jinyuan segera membungkuk untuk berterima kasih. Dia tidak lagi peduli bahwa Fang Wang jauh lebih muda, atau bahwa dia dapat duduk sejajar dengan gurunya dan bahkan memengaruhi keputusan guru. Fang Wang pasti memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jauh melampaui dirinya sendiri. Setelah Song Jinyuan duduk, Fang Wang dan orang suci pedang melanjutkan wacana mereka tentang ilmu pedang, dengan orang suci pedang juga memejamkan matanya untuk merenung. Matahari terbenam berganti menjadi bulan terbit. Hari demi hari berlalu, dan Fang Wang membenamkan dirinya dengan orang suci pedang dalam diskusi tanpa akhir tentang Tao, baik siang maupun malam, yang membuat Song Jinyuan tidak dapat melepaskan diri. Lebih dari setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, orang suci pedang membuka matanya dan secara naluriah melihat ke sampingnya, untuk menemukan bahwa Fang Wang telah berdiri, menatap permukaan danau, tenggelam dalam pikirannya. Song Jinyuan duduk dengan mata tertutup, alisnya berkerut seolah-olah dia telah menemui hambatan. "Karena kamu datang dari masa depan, pasti ada masalah, kan?" Orang suci pedang bertanya. Fang Wang menjawab, "Awalnya aku datang untuk membalas dendam, tetapi sekarang mungkin ada makna yang lebih besar." Orang suci pedang kemudian mengalihkan pandangannya ke danau dan berkata, "Memang, hidup tidak boleh didominasi oleh kebencian, dan kultivasi tidak berbeda. Dedikasikan hatimu untuk Tao, dan semua kesulitan akan terurai." Ia berdiri, melambaikan tangan kanannya di atas permukaan danau, dan dalam sekejap, bayangan pedang membeku di atasnya, semuanya tampak identik, berwarna bening. Dengan pemahaman Fang Wang tentang Dao, ia dapat melihat perbedaan halus dalam bayangan pedang ini, beberapa di antaranya dipenuhi jejak karma yang berbeda tampaknya berasal dari masa lalu dan masa depan. Pemandangan ini mengejutkan Fang Wang, ia tahu santo pedang itu memiliki tingkat pencerahan yang sangat tinggi, tetapi tidak menyangka akan sejauh itu. Jika santo pedang di kehidupan sebelumnya menerima bimbingan dari orang bijak, mungkin ia tidak akan menemui ajalnya. Laut surgawi selatan masih terlalu terbatas. Fang Wang mulai mengantisipasi apa yang dapat dicapai santo pedang di kehidupan ini. Karena ia terlahir kembali, ia tidak ingin hanya mengikuti arus. Selain menjadi lebih kuat, ia juga ingin meningkatkan kehidupan orang-orang di sekitarnya, dan mereka yang percaya padanya. "Saya berencana untuk mendirikan sekte spiritual. Ketika saatnya tiba, Guru, silakan bergabunglah." Fang Wang berbicara, lalu dia berbagi visi dan harapannya untuk Wang Dao. Orang suci pedang mendengarkan dengan saksama, senyum perlahan muncul di wajahnya, mengangguk setuju dari waktu ke waktu. Setelah periode yang tidak diketahui, Song Jinyuan akhirnya terbangun, dan yang dia lihat hanyalah punggung orang suci pedang itu. Melihat sekeliling, dia tidak bisa lagi melihat sosok Fang Wang. "Guru, senior yang ada di sini sebelumnya," Song Jinyuan bertanya dengan hati-hati. Dia sangat menghormati Fang Wang, mengalami untuk pertama kalinya keadaan pencerahan yang luar biasa seperti itu. Di dalam hatinya,
Fang Wang pastilah makhluk transenden yang bahkan melampaui orang suci pedang itu. Orang suci pedang itu menjawab, dia adalah Tiandao Fang Wang yang mendirikan Dao Surgawi. Tiandao Fang Wang, Song Jinyuan terkejut, mulutnya menganga tanpa sadar. Dia ingat orang suci pedang itu pernah berkata bahwa Dao Surgawi kemungkinan besar tidak kurang dari Dao Suci mitos yang agung. Tiandao Fang Wang yang mendirikan Dao Surgawi jelas merupakan seorang abadi dari alam fana. Dia hampir tidak percaya bahwa dia telah dibimbing oleh makhluk yang begitu agung dan merasa bahwa dia sedang hidup dalam mimpi. Sementara itu, Fang Wang telah kembali ke kediaman Fang untuk berkonsentrasi memahami Dao. Pada hari-hari berikutnya, Zhou Sui mulai memimpin murid-murid muda dari keluarga Fang dalam pencarian keabadian dan mempelajari Dao, seperti di kehidupan sebelumnya. Fang Wang tidak terganggu karena, di hati setiap orang, dia telah menjadi abadi, berbeda dari manusia biasa. Fang Wang bermeditasi di bawah pohon tua di halaman, menatap cabang-cabangnya, diam seperti patung. Siang dan malam berganti, tahun demi tahun berlalu. Sesekali, para pembantu rumah akan melewati halaman, dan rumor tentang Fang Wang yang sedang bermeditasi di bawah pohon pun menyebar dengan cepat. Akhirnya, Fang Meng tidak dapat menahan diri untuk tidak datang dan melihat, dan setelah beberapa saat, ia memerintahkan para pembantu rumah untuk menjaga halaman, melarang siapapun untuk mengganggu Fang Wang. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Kisah tentang seorang abadi, yang mengamati dedaunan di bawah pohon di kediaman Fang menjadi terkenal di seluruh dunia, menjadi legenda di antara manusia. Hingga suatu hari, sehelai daun kuning yang layu melayang turun, melewati Fang Wang, menyebabkan pandangannya berubah. Bab 468, Bab 465, Alam yang lebih tinggi. Petik terbalik, melihat dedaunan jatuh ke tanah, hati Dao Fang Wang juga tergerak, dan cahaya tajam berkedip di matanya. Dia akhirnya memiliki gambaran kasar tentang alam Dao Surgawi yang misterius dan abadi. Sebelum kelahirannya kembali, dia tidak menyangka kemajuan ini akan begitu cepat. Dia mendiskusikan Dao dengan orang suci pedang, sebuah pengalaman yang sebanding dengan pencerahan yang dia peroleh dari 4 aturan utama ketika dia melintasi waktu dan ruang dalam kelahirannya kembali. Perasaan ini benar-benar luar biasa, dan itu membuatnya semakin menantikan masa depan orang suci pedang. Dalam kehidupan ini, dengan bantuan Dao Surgawi, orang suci pedang ditakdirkan untuk melangkah lebih jauh. Fang Wang telah mewariskan hukum klasik Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya kepada orang suci pedang, sisanya tergantung pada upaya orang suci pedang itu sendiri. Hidup kembali, Fang Wang tidak memiliki kesabaran untuk menjalani jalan hidupnya sebelumnya. Dia ingin langsung memahami Dao, dengan cepat menjadi lebih kuat, dan memiliki kekuatan untuk mengabaikan istana abadi sebelum gerbang surgawi terbuka. Fang Wang mulai berkultivasi, membayangkan alam yang lebih tinggi sambil merasakan aturan dunia yang lebih tinggi. Kekuatan Dao yang agung. Di atas lautan awan yang indah berdiri sebuah prasasti emas yang besar, dengan seorang abadi tua berambut putih di depannya, alisnya berkerut erat saat dia terus menghitung. Mengikuti tatapannya, orang bisa melihat simbol-simbol padat pada prasasti emas yang bergerak cepat, membuat seluruh prasasti tampak seolah-olah berputar-putar, menyilaukan penonton. Apa yang terjadi? Bagaimana rahasia surgawi bisa begitu kacau? Abadi tua berambut putih bergumam pada dirinya sendiri. Nadanya penuh kegelisahan, itu adalah pertemuan pertamanya dengan situasi seperti itu. Pada saat itu, sebuah sosok muncul di belakangnya, tidak lain adalah abadi keberuntungan dan kemakmuran, yang sebelumnya ingin bekerja sama dengan Hong Chen. Dewa keberuntungan dan kemakmuran berdiri di belakang dewa berambut putih, tatapannya juga tertuju pada prasasti emas, alisnya berkerut erat dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dewa berambut putih menoleh untuk melihat dewa keberuntungan dan kemakmuran, dan segera mengangkat tangannya untuk memberi hormat, bertanya, "Beranikah saya bertanya kepada Raja Abadi, dapatkah Anda melihat perubahan ini?" Dewa keberuntungan dan kemakmuran menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Teknik pedang nirvana 9 kehidupan akhirnya telah dipraktikkan hingga sangat sempurna oleh seseorang, dan mereka bahkan telah mencapai puncak reinkarnasi ke-9. Teknik pedang nirvana 9 kehidupan. Bukankah itu keterampilan ilahi yang mulia? Mungkinkah yang mulia telah terlahir kembali?" Dewa berambut putih bertanya dengan heran. Dewa keberuntungan dan kemakmuran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, yang mulia juga menerima teknik pedang nirvana 9 kehidupan dari orang lain. Di seluruh 3 alam, selalu ada keberadaan misterius yang menyebarkan teknik pedang nirvana 9 kehidupan,
yang menyebabkan kelahiran kembali yang terus-menerus dan membuat rentang hidup alam fana semakin rumit, bahkan menyebabkan banyak makhluk kuat dari alam abadi turun untuk mengalami kelahiran kembali. Namun, kelahiran kembali teknik pedang nirvana 9 kehidupan dapat dilacak. Setelah dilahirkan kembali, kultivasi seseorang akan diatur ulang, yang merupakan pilihan yang berisiko bagi para kultivator alam yang tinggi. Tetapi orang ini berbeda, kelahiran kembalinya tidak dapat diprediksi, tidak dapat dilacak. Saya khawatir bahkan Yang Mulia belum mencapai tingkat seperti itu, dan karena Yang Mulia hanya dilahirkan kembali 5 kali dan telah mencapai puncak, dia tidak akan dilahirkan kembali lagi. Kekurangan dari kelahiran kembali terlalu banyak, itu hanya cocok untuk situasi di mana malapetaka tidak dapat dihindari. Dewa berambut putih itu terdiam. Dewa keberuntungan dan kemakmuran mendesah, orang ini mungkin dapat memengaruhi jalan besar yang sulit dipahami. Kelahirannya kembali pasti karena alasan yang tidak dapat dihindari, kemungkinan besar balas dendam. Sekarang, malapetaka alam abadi akan datang. Saya hanya berharap permusuhan ini tidak muncul dari istana abadi. Dewa berambut putih itu segera memberi hormat, saya harus pergi menemui Yang Mulia. Setelah itu, dia menghilang begitu saja. Dewa keberuntungan dan kemakmuran melangkah maju 5 langkah, terus menatap prasasti emas dan bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar Mutlak, apa sebenarnya yang sedang Anda rencanakan? Musim semi berlalu dan musim gugur pun tiba, 20 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Gu Tianxiong tiba di Rawa Surga Pedang, berdiri di tepi danau, melihat ke arah pegunungan megah di selatan, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Di dalam Rawa Surga Pedang, banyak pembudidaya telah berhenti untuk tinggal, dan seperti dia, banyak yang melihat ke pegunungan yang jauh. Petik terbalik, saudaraku, apakah ini pertama kalinya Anda datang ke Rawa Surga Pedang? Sebuah suara datang dari samping, menyela pikiran Gu Tianxiong. Gu Tianxiong menoleh dan melihat seorang kultivator pria dengan wajah yang sangat tampan, bahkan pria yang sering bepergian seperti dia merasa kagum baik dari segi penampilan maupun aura. Pria seperti itu memang ada di dunia ini. Dia memang Fang Wang. Gu Tianxiong menjawab sambil tersenyum, benar sekali, aku telah mengagumi Santo Pedang selama bertahun-tahun dan ingin melihat tempat ini, dan sekarang Santo Pedang dan Fang Wang yang abadi sedang menciptakan Wangdao bersama-sama dan berencana untuk membangun Kunlun di sini di Rawa Surga Pedang, tentu saja aku harus datang dan melihatnya. Fang Wang juga tersenyum saat dia mulai mengobrol santai dengan Gu Tianxiong. Tidak hanya Gu Tianxiong yang kagum, tetapi juga para kultivator lainnya. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Rawa Surga Pedang di era ini menjadi lebih ramai, dan energi spiritual di area ini sangat melimpah, sudah menjadi yang terbaik dalam ranah kultivasi Ki Agung. Hanya dalam 20 tahun, Kunlun telah mencapai puncak yang membutuhkan waktu 200 tahun untuk dibangun di kehidupan sebelumnya, bukan hanya karena upaya Sekte Tiangong, tetapi juga karena Fang Wang menggunakan klonnya untuk membantu pembangunan Kunlun. Tujuan Fang Wang adalah untuk menyelesaikan Kunlun yang dia bayangkan dalam waktu 300 tahun. Dengan identitasnya sebagai Dewa Dao Surgawi, banyak hal tidak memerlukan banyak pembicaraan, seperti ketika dia mencari Sekte Tiangong, mereka langsung setuju. Di kehidupan sebelumnya, hanya klan Kiao yang bersedia membayar harganya, tetapi kali ini, seluruh Sekte Tiangong bersedia memberikan dukungan penuh mereka. Fang Wang juga telah menemukan Hong Chen dan Dugu Wenhun. Meskipun Wangdao belum merekrut banyak orang, kerangka dasar telah terbentuk. Adapun Zhou Xue, dia tetap mendirikan Sekte Jin Xiao, tetapi tidak seperti kehidupan sebelumnya, Sekte Jin Xiao sangat sederhana. Tampaknya Zhou Xue memiliki rencana baru, tetapi Fang Wang tidak bertanya lebih jauh. Hanya butuh beberapa patah kata bagi Fang Wang untuk lebih mengenal Gu Tianxiong. Sama seperti kehidupan sebelumnya, Gu Tianxiong mulai membual dengan lebih mengesankan dan bahkan membicarakan berbagai hubungan asmara. Ketika seekor ular hijau muncul di belakang Fang Wang, dia menyebutkan bagaimana seorang teman baiknya mahir menangani ular, membuat Xiao Zi kesal sampai ingin membunuhnya. Setengah jam kemudian, Fang Wang berdiri di bagian pegunungan di Kunlun, di tepi tebing. Dia memanifestasikan tombak istana surgawi, dan kemudian pola naga ungu pada tombak istana surgawi muncul, membentuk sosok Xiao Zi. Xiao Zi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, orang itu masih sangat sembrono. Tuan muda, apakah Anda benar-benar harus melibatkannya? Ular hijau di bahu Fang Wang mengangguk setuju. Sekarang ada 2 Xiao Zi. Xiao Zi dari kehidupan sebelumnya,
karena tinggal di Istana Surgawi, berhasil dilahirkan kembali bersama Fang Wang, sementara ular hijau dibawa kembali oleh Fang Wang dari surga Gua Orang Suci Agung. Kedua Xiao Zi bahkan sempat bertengkar sebentar, tetapi pada akhirnya, Xiao Zi, dengan tubuh naga aslinya, menaklukkan ular hijau Xiao Zi. Lalu mengapa aku harus mencarimu? Fang Wang membalas, membuat Xiao Zi kehilangan kata-kata. Menemukan Xiao Zi dalam kehidupan ini di surga Gua Orang Suci Agung adalah atas permintaan Xiao Zi, naga sejati. Fang Wang tidak lagi memperhatikan mereka, menatap lautan luas di kejauhan, ia mulai bermeditasi, siap untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Xiao Zi kemudian menoleh ke ular hijau dan berkata, mulai sekarang kau akan dipanggil Siling. Ular hijau itu memiringkan kepalanya dan bertanya, kenapa? Tidak ada alasan, tetapi jika kau tidak memakai nama ini, kau akan kehilangan kesempatan untuk menjadi naga lagi. Tidak, kalau begitu aku akan dipanggil Siling. Naga dan ular itu mengobrol di belakang Fang Wang. Sementara Fang Wang berkultivasi, Xiao Zi mulai mengajari Siling cara berkultivasi juga. Matahari terbenam di sebelah barat, dan sinar matahari membentangkan bayangan mereka panjang-panjang bab 469, bab 466 membuat langit dan bumi hening. Di aula besar yang misterius dan suram, Master Sekte dari Sekte Pencurian Surgawi, Wen Li, duduk di singgasana dengan ekspresi cemberut, matanya penuh amarah. Di hadapannya, masa ki hitam melonjak, di mana sebuah mata muncul. Mengapa? Bukankah seharusnya kau dibangkitkan? Mengapa kau tiba-tiba menghentikanku? Wen Li bertanya dengan suara berat. Dari dalam ki hitam, sebuah suara menjawab, situasinya telah berubah. Benua naga yang turun tidak cocok untuk tindakan kita. Makhluk yang mendirikan Dao Surgawi bukanlah entitas biasa, Dao Surgawinya setara dengan Dao Suci, Dao Kekaisaran, dan tidak mungkin untuk mengukur sejauh mana kultivasinya. Itu tidak lain adalah orang suci agung bermata seribu. Wajah Wen Li berfluktuasi antara terang dan gelap, tangannya mencengkeram sandaran tangan dengan erat. Orang suci agung bermata seribu itu berbicara dengan samar, saya sarankan Anda pergi ke Kunlun secara langsung untuk memahami situasinya. Seperti apa sebenarnya Dao Surgawi itu, dan orang seperti apa dia. Wen Li berusaha menenangkan emosinya. Meskipun enggan, dia benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Tian Dao Fang Wang, Wen Li bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya berusaha mengukir nama ini di lubuk hatinya sendiri. Kunlun tumbuh lebih tinggi setiap hari, mendapatkan bantuan dari seluruh sekte Tiangong, serta bantuan dari dinasti ilahi Yu Agung dan klon Fang Wang, yang membuat pembangunannya jauh lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya. Kaisar Donggong masih dalam masa jayanya dan dapat hidup selama beberapa ratus tahun lagi. Jika dia tidak membantu Fang Wang memusnahkan klan orang suci, bahkan mungkin dia dapat hidup sampai gerbang surgawi terbuka lebar. Situasi dalam kehidupan ini benar-benar berbeda dari yang terakhir. Dengan menggunakan transformasi ilahi Xuan Yuan, Fang Wang menciptakan lusinan klon untuk melakukan kontak dengan orang-orang dari kehidupan lampaunya. Dia tidak menjelaskan bahwa dia telah terlahir kembali. Dengan membimbing teman-teman lamanya dalam kultivasi sebagai seorang abadi dari Dao Surgawi, dia dengan mudah menjalin hubungan baik. Sementara itu, jati dirinya yang sebenarnya tidak menelusuri kembali jalan kehidupan sebelumnya tetapi tetap tinggal di Kunlun untuk memahami Dao. Seiring berlalunya musim, dalam sekejap mata, Fang Wang telah melampaui usia 70 tahun. Jalan Harapan secara resmi mulai merekrut murid, menyebabkan rawa surga pedang dipenuhi orang, dan seluruh benua naga yang turun menjadi ramai. Semakin banyak pembudidaya dan sekte membanjiri benua naga yang turun, meremas ruang hidup sekte asli. Beberapa memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan kekacauan dan dimusnahkan oleh para pengikut Jalan Harapan, sementara sekte lain bertindak gegabah dan ditekan oleh sekte ilahi Jalan Harapan. Sejak saat itu, kedamaian memerintah benua naga yang turun. Rawa surga pedang, di tepi danau. Seorang pria berpakaian hitam berjalan ke tepi danau, menatap para pembudidaya pedang yang berdiri di danau, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia sebenarnya adalah master sekte dari Sekte Suci Pencuri Surga, Wen Li. Kunlun, Wen Li bergumam pada dirinya sendiri, nadanya membawa makna yang tidak jelas dan tidak jelas. Rekan Taois, apakah Anda ingin bergabung dengan Jalan Harapan? Sebuah suara datang dari sampingnya, dan seorang pria mengenakan jubah kuning mewah berjalan mendekat. Itu adalah Lu Yuanjun, si jenius terdepan dari gerbang jurang besar. Wen Li melirik Lu Yuanjun tetapi mengabaikannya,
tidak peduli dengan seseorang yang bahkan belum mencapai alam roh kondensasi. Di sisi lain, Lu Yuanjun sama sekali tidak mempermasalahkan sikap dinginnya dan mendekat dengan hangat, berkata, sekarang Jalan Harapan baru saja didirikan, hanya ada Xuanzong, Sekte Dewa, Sekte Buddha, dan Sekte Pedang. Saya melihat bahwa rekan Taois itu memiliki temperamen yang luar biasa, mengapa tidak bergabung dengan Xuanzong kita? Xuanzong, Sekte Dao berada di bawah Kaisar Surgawi Debu Merah, apakah Anda tahu tentang Kaisar Langit? Dia adalah penguasa para dewa abadi di alam atas dan sekarang berkultivasi di alam fana. Dia berbicara tanpa henti dengan antusiasme yang berlebihan, tetapi entah bagaimana, Wen Li merasa sulit untuk merasa kesal melihat wajahnya yang tersenyum. Kaisar Langit, Wen Li menjadi tertarik pada Xuanzong dan dengan demikian terus mendengarkan, sesekali mengajukan pertanyaan. Lu Yuanjun sangat ramah, dan cara bicaranya memberikan kesan menyegarkan seperti hembusan udara musim semi. Bukan hanya mereka, para kultivator dari segala penjuru pun datang, dan terlepas dari siapa mereka atau seberapa tinggi kultivasi mereka, para pendatang baru menerima sambutan hangat dari para pengikut Jalan Harapan. Akan tetapi, memasuki Jalan Harapan tidaklah semudah itu. Bahkan dengan rekomendasi dari seorang pengikut Jalan Harapan, seseorang tetap harus menjalani penyelidikan oleh Xuanzong. Saat Wen Li semakin tertarik pada Jalan Harapan, Fang Wang dan orang suci pedang sedang mendiskusikan Tao di puncak Kunlun. Sang guru dan murid duduk di bawah pohon tua di tengah gunung, bermain catur dan mendiskusikan Tao, berbicara tentang jalan surga dan bumi, serta memperdebatkan masa lalu dan masa depan. Di sekitar Fang Wang terpancar cahaya perak samar, sementara orang suci pedang dikelilingi oleh niat pedang, menyerupai segerombolan bayangan pedang kecil yang berputar-putar di sekelilingnya, yang sekilas tampak seperti tornado yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Pedang adalah surga, pedang adalah bumi, pedang adalah segala sesuatu. Pedang berada di masa lalu, pedang ada di masa sekarang, pedang akan berada di masa depan. Di mana hati berada, di sanalah pedang itu ada. Jalan Dao Surgawi adalah jalan surga dan bumi. Surga dan bumi mewakili semua hal, dan semua hal mewakili segalanya. Mengumpulkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, melangkah keluar dari batas surga dan bumi untuk membangun Dao Surgawi sejati, yang dapat dianggap sebagai Dao Agung. Orang suci pedang dan Fang Wang bertukar kata, satu demi satu, seolah-olah mereka sedang dalam sesi tanya-jawab, namun juga terdengar seperti mereka masing-masing berbicara kepada diri mereka sendiri. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti, Fang Wang memejamkan matanya, dan dalam sekejap, cahaya perak di sekitar tubuhnya melonjak, bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya menghiasinya, dan sebuah sosok terbang keluar dari dalam, dengan cepat bertambah besar dan mendarat di belakang Fang Wang. Orang suci pedang itu melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Dia tampak sama sekali tidak terkejut. Kemudian, sosok kedua dan ketiga terbang keluar dari cahaya perak yang mengelilingi Fang Wang, semuanya berdiri di belakangnya, bentuknya identik dengannya. Ziling di pohon melihat ini dan sangat terkejut hingga mulut ularnya terbuka lebar. Gemuruh, suara gemuruh tiba-tiba memenuhi cakrawala, saat awan petir melonjak dari segala arah, sangat padat, mengejutkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat ke atas. Diam, Fang Wang tiba-tiba berkata. Saat suaranya jatuh, awan-awan di langit dengan cepat menghilang. Mereka datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi, mencerahkan langit dan bumi yang dulunya redup lagi. Ziling benar-benar tercengang oleh tontonan ini. Senyum orang suci pedang itu membeku, tetapi hanya untuk beberapa napas. Dia berkomentar dengan kagum, sudah melampaui kekuatan surgawi, luar biasa. Fang Wang tidak membuka matanya, terus memahami Dao saat lebih banyak sosok muncul dari cahaya perak dan mengambil tempat di sekitarnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, lereng gunung dipenuhi dengan sosok Fang Wang, sosok-sosok perak ini penuh teka-teki, penampilan mereka yang sebenarnya tak terduga. Beberapa kultivator dari Sekte Tiangong dan kultivator Wang Dao di kejauhan juga terkejut, tetapi tidak ada yang berani mendekat, takut mereka akan mengganggu kultivasi Dao Surgawi. Tepat saat itu, tidak lama setelah awan badai menghilang, tekanan yang mendominasi dan tak tertandingi menyelimuti alam fana. Siapa yang berani melanggar langit dan bumi alam fana? Semua makhluk yang mendengar suara ini sangat terguncang, gemetar ketakutan. Orang suci pedang juga mengerutkan kening, karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan yang begitu mengerikan,
dan terlebih lagi, sumbernya telah terkunci pada Kunlun. Fang Wang perlahan mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya ke arah tertentu. Salah satu sosok di belakangnya melompat dan terbang ke arah itu, menghilang ke ujung cakrawala dalam sekejap mata. Di alam mana orang itu? Orang suci pedang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, pemahamannya tentang cara-cara surga dan bumi sangat mendalam, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultivator kecil di alam fana, tidak menyadari semua alamnya. Fang Wang, dengan mata masih terpejam, menjawab, alam seorang orang suci agung, datang untuk mengambil takdirku dengan harapan untuk mengkonsolidasikan kembali tubuh aslinya. Orang suci agung, orang suci pedang mengerutkan kening dan bertanya, orang suci agung naga yang turun. Tidak demikian, dari zaman kuno hingga sekarang, telah ada banyak orang suci agung dan kaisar agung, siapa mereka tidak lagi menjadi masalah. Fang Wang menjawab dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan kepedulian terhadap orang suci. Agung itu, bab 470, bab 467, menyimpulkan semuanya, transendensi. Kata-kata orang suci agung bergema di seluruh alam fana, kekuatan ilahi yang sombong membuat banyak pembudidaya merasa tidak nyaman dan menyebabkan mereka yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun memendam rasa takut. Namun, orang suci agung yang misterius itu hanya mengucapkan satu kalimat, dan tekanannya dengan cepat menghilang, setelah itu suaranya tidak lagi terdengar, seolah-olah apa yang telah didengar sebelumnya adalah ilusi. Di puncak Gunung Kunlun, orang suci pedang telah menunggu lama tetapi masih belum melihat orang suci agung itu muncul, yang membuatnya semakin penasaran tentang kekuatan Fang Wang. Dalam pemahamannya, orang suci agung dan dewa abadi memiliki kekuatan yang sama, dan orang suci agung naga yang turun, meskipun mati, telah meninggal di tengah serangan dari banyak dewa abadi. Sedikit yang dia tahu bahwa legenda yang dia kenal sengaja diperindah oleh Gunung Naga. Fang Wang berada dalam fase kritis pencerahannya, dari atas sana, jumlah cahaya perak di Gunung Kunlun bertambah, memperlihatkan tren yang mengingatkan pada percikan api yang membakar padang rumput. Semua cahaya perak itu adalah avatar Fang Wang. Pemandangan ini juga disaksikan oleh para kultivator sekte Wang Dao dan Tiangong, yang semuanya tercengang karena takjub, tidak mengerti teknik apa yang dipraktikkan Fang Wang, tetapi pemandangan sosoknya yang menutupi gunung dan dataran benar-benar spektakuler. Apakah semua sosok itu milik Master Dao? Lihat ke sana, bahkan lebih banyak lagi yang muncul. Apakah ini metode seorang yang abadi? Memiliki begitu banyak avatar, jadi semuanya benar. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Master Wang Dao menggunakan avatar untuk membantu para kultivator sekte Tiangong kita memindahkan gunung dan menggeser bangunan. Sementara para kultivator itu masih mendiskusikan hal ini, pikiran Fang Wang terjun lebih dalam ke ranah aturan. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami waktu dan ruang, menangkap sekilas aturan waktu ruang yang tersembunyi lebih dalam di dalam kosmos, dan merenungkan kehalusannya. Semua avatar ini berasal dari waktu yang berbeda, mereka adalah bentuk Fang Wang pada berbagai momen dalam perjalanan kultivasinya di masa lalu, disempurnakan hingga ke setiap detik di masa lalunya. Secara bertahap, Fang Wang mulai memperluas pikirannya ke masa depan. Dari aturan waktu yang meluas ke masa depan, karena masa depan belum lahir, ini melibatkan aturan karma, segala sesuatu di dunia berevolusi sesuai karma, pikiran dan naluri semua makhluk bertemu menjadi benang karma, menenun jaring takdir yang rumit, dengan satu pilihan mungkin melahirkan masa depan yang berbeda, karenanya masa depan lebih rumit daripada masa lalu. Tanpa disadari, Fang Wang mulai menyimpulkan masa depan. Dia melihat banyak kemungkinan untuk dirinya sendiri, dia melihat 1000 tahun ke depan, tetapi ketika sampai pada dewa abadi dari alam atas, visi masa depan akan terputus. Fang Wang agak tidak puas, apakah dia masih tidak dapat memahami aturan karma alam atas? Bagaimanapun, dia pernah ke alam atas. Dengan pikiran itu, dia menciptakan avatar. Avatar ini terwujud melalui transformasi Dewa Xuan Yuan dan tampak persis seperti dirinya, bahkan auranya pun identik. Avatar itu segera menerapkan surga kebebasan tanpa beban dan menuju alam atas. Tak lama kemudian, saat Fang Wang menyimpulkan masa depan, dia akhirnya berhasil membayangkan sosok Dewa Abadi. Memang, membiarkan avatar bersembunyi di alam atas dan memahami aturan kosmik alam atas memungkinkan diri asli untuk menyimpulkan penyebab karma alam atas. Secara bertahap, avatar masa lalu yang menutupi gunung-gunung semuanya berjalan ke tubuh Fang Wang, sedangkan avatar masa depan tidak muncul dari cahaya perak. Sebaliknya,
mereka muncul di atas bintang-bintang kecil itu, seolah-olah dilahirkan oleh bintang-bintang itu sendiri. Orang suci pedang itu menatap Fang Wang dengan saksama, menyaksikan bintang-bintang perak di sekelilingnya, dia juga memperoleh beberapa wawasan. Di pupil matanya mulai memantulkan pemandangan masa depan, dia bahkan melihat transendensinya sendiri. Di bawah langit berbintang, sebuah nebula luas menyerupai telapak tangan terbalik, yang di dalamnya terdapat banyak alam semesta. Di salah satu alam semesta tersebut terdapat sebuah istana yang dikelilingi oleh meteorit mengambang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sabuk yang megah. Di dalam istana, lantainya seperti kristal es, memancarkan hawa dingin. Binatang berkaki empat yang misterius melingkari setiap pilar batu, spesies spesifik mereka tidak jelas. Seorang pria duduk di posisi utama di aula utama, mengenakan pakaian hitam longgar yang memperlihatkan dada yang kuat dan berotot yang dipenuhi dengan rasa kekuatan, rambut hitamnya terurai dengan santai dengan cara yang liar. Dia adalah Dewa Luo yang murka, salah satu dari 4 dewa perang besar di Istana Abadi. Mata Dewa Luo yang murka perlahan terbuka, menyerupai 2 api penyucian yang menyala dengan api dosa di dalamnya. "Masuklah," kata Dewa Pemarah Luo saat berbicara. Begitu kata-katanya jatuh, celah spasial terbentuk di atas aula besar, dan Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran melangkah keluar darinya. Dengan senyum berseri-seri, Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran berkata, "Dewa Pemarah Luo, kau telah mengasingkan diri selama 40.000 tahun. Apakah kau masih terganggu oleh pertempuran itu?" Wajah Dewa Pemarah Luo tetap tanpa ekspresi saat dia bertanya, "Apakah Dewa datang ke sini hanya untuk mengejekku?" Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tentu saja tidak. Itu karena aku telah meramalkan bahwa pengadilan abadi sedang menghadapi bahaya yang mengancam. Selain dari panggung ilahi yang selalu waspada, malapetaka yang lebih besar sedang mendekat." Setelah mendengar ini, Dewa Kemarahan Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia juga baru-baru ini gelisah, tidak dapat memasuki meditasi yang mendalam. Karena tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya, kemarahannya yang meningkat mereda saat mendengar kata-kata Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran. "Bolehkah aku bertanya apa yang telah diramalkan oleh Dewa Abadi dan di mana letak bahayanya?" Dewa Kemarahan Luo bertanya. "Aku tidak dapat memastikannya, tetapi kemungkinan besar itu berasal dari alam fana. Ikatan karma dari orang suci tertinggi telah muncul kembali, dia bersiap untuk bangkit kembali. Namun, bahaya itu seharusnya tidak bersamanya, karena dia memiliki hubungan yang baik dengan pengadilan abadi. Dia juga mungkin merasakan krisis itu," jawab Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran. "Orang suci tertinggi sedang bangkit kembali. Mungkinkah iblis seperti itu ada di alam fana?" tanya Dewa Murka Luo, penasaran. "Hehe, jangan lupa, seseorang juga pernah menderita di alam fana. Selama dia masih hidup, banyak situasi bisa muncul," jawab Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran sambil terkekeh. Merasa itu masuk akal, Dewa Murka Luo mengangguk setuju. Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran melanjutkan, pergerakan Kaisar Suci Ling Qiao menjadi semakin signifikan. Dia semakin dekat untuk mengkhianati Istana Abadi. Jika salah satu dari 4 dewa perang besar jatuh, Istana Abadi mungkin akan runtuh. Kita harus bersiap terlebih dahulu. Ketika aku menyebutkan Kaisar Mutlak sebelumnya, itu bukan untuk mengejekmu, Luo, tetapi karena Kaisar Mutlak telah muncul. Kaisar Mutlak telah muncul. Dewa Murka Luo tiba-tiba berdiri, matanya terbuka lebar, dadanya terangkat dengan keras, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat berbahaya. Aula besar bergetar, dan jubah dao Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran berkibar dengan keras. Menghadapi Dewa Luo yang murka, Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran tetap tenang dan berkata, "Kemunculan Kaisar Mutlak mungkin terkait dengan bahaya. Dia pernah pergi ke alam fana untuk tujuan yang tidak diketahui. Kemunculannya kali ini mungkin memungkinkan kita untuk menemukan sesuatu." Senyum ganas muncul di wajah Dewa Luo yang murka saat dia berkata, "Baiklah, baiklah, ini luar biasa. Aku akan menemukannya. Selama bertahun-tahun, aku telah mengembangkan keterampilan ilahiku. Aku pasti akan mampu menahan buku suci Mi Jue-nya." Saat itu, sepotong penghalang giok ungu di samping mereka tiba-tiba hancur, mengejutkan Dewa Luo yang murka dan Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran, yang menoleh untuk melihat. Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran segera mulai menghitung dengan jarinya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis. "Bagaimana ini mungkin? Seseorang telah melampaui batas.
Seru Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran dengan tidak percaya. Mata Dewa Kemarahan Luo langsung memerah saat dia mengikuti perhitungan, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Dewa Kemarahan Luo bertanya dengan serius, siapa itu? Apakah itu jaring dewa berwajah 9 atau seseorang dari panggung dewa? Tampak sangat bingung, Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran berkata, saya tidak dapat menghitungnya, dia saat ini sedang menarik kembali semua ikatan karmanya. Proses ini memengaruhi Dao Agung. Tidak ada makhluk seperti itu yang lahir selama 1.000.000 tahun.